Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dah. Sahabat Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji tersampaikan pada Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita hidup seolah keluar daripada rel yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup hanya dua pilihan. Kalau enggak selamat, ya celaka. Maka pantas ketika kita setiap kali melaksanakan ibadah solat yang 5 waktu, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rutin kita melafalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 permintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan kemudian wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita terjaga daripada hebat panasnya api neraka yang sudah Allah sediakan. Maka bisa dua kita simpelkan. Surga adalah bagi orang yang bertakwa dan neraka untuk orang yang berbuat dosa. Satu di antara dua pilihan ini implementasi dalam kehidupan sering kita sampaikan. Memohon doa pada Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun pada praktiknya sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua butuh proses dan perjuangan atas keteguhan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar konsisten dalam melaksanakan hidup dan hidup kita memiliki nilai di mata Allah dan agar berjalan sesuai dengan kehendak Allah, selamat dunia, selamat akhirat, dan sebagai manusia kita mampu dengan penuh kesadaran menggapai apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang pertama, sesungguhnya hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk ibadah, pengabdian pada Allah yang sesungguhnya. Ibadah yang sebenar-benarnya ibadah, menghambakan diri pada Allah, yang kemudian dengan kita berharap menghambakan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, ini akan mampu melahirkan amaliyah dan Allah senang ketika melihat hambanya. Namun sebaliknya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita jauh daripada pedoman hidup, jauh daripada ketentuan Allah agar kita suruh ibadah, ternyata enggak ibadah. Kita suruh pengabdian pada Allah, jauh daripada pengabdian. Suruh sholat malah maksiat.
Suruh taat malah khianat. Keluar daripada koridor ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Tiada lain dan tiada bukan, kembalikan kepada Al-Quran. Ternyata konsep hidup seperti itu kita sudah menyimpang dari Al-Quranul Karim. Maka kemudian Al-Quran sebagai imam kita. Ini yang namanya imam berarti harus di depan, menjadi panduan. Kalau saja imam sudah tidak kita lihat, imam sudah tidak kita ikuti, maka kemudian lantas akan menemukan jalan kesesatan. Ini kebanyakan hidup manusia jauh daripada Al-Quran. Al-Quranul Karim akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quranul Karim akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Al-Quranul Karim akan mampu membedakan mana yang diridhoi oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka simpelnya Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Kalau sudah dijadikan pedoman hidup, mau dengan cara apapun, dengan bahagianya kita, banyaknya harta, adanya jabatan, istri cantik, rumah campernik, mobil antik sekalipun, hidup penuh dengan kebahagiaan ketika Al-Quran dijadikan pedoman, maka tidak akan tergelincir kepada kesombongan. Ketika kita ada dalam kefakiran, ketika hidup kita serba kekurangan, ketika hidup kita serba repot, tapi ketika Al-Quran yang menjadi panglima dalam kehidupan kita, Al-Quran kita jadikan pedoman hidup, maka insya Allah sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan hidup terasa penuh dengan kekurangan. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita jadikan pedoman hidup. Harta tidak seperti orang lain yang kita miliki. Jabatan kita tidak punya. Fasilitas tidak seperti yang orang lain miliki. Namun kenapa kita tidak terlihat hina, diangkat derajatnya oleh Allah? Sekali lagi karena Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup. Ini kita kalau kemana-mana kagak mau keder. Kita mau ke Bandung, ke Jogja, Surabaya, kalau nggak mau keder, sudah barang tentu solusi satu-satunya yang kita ikhtiarkan adalah buka Google Map, kita mencari alamat di sana dengan harapan bisa lebih cepat. Jauh lebih daripada itu, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ketika kita biar nggak keder mengarungi lautan kehidupan, agar kita tidak sesat, agar kita tidak sasar kemanapun membawa hidup dan penghidupan ini, maka kembali kepada Al-Quran. Kenapa harus kembali kepada Al-Quran? Karena jujur kitanya sendiri yang sudah keluar bahkan jauh dari Al-Quran. Sahabat cahaya hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Mengapa Al-Quran jadikan pegangan hidup? Karena apapun ceritanya, sebanyak apapun kita diberikan nikmat sehat sampai usia dengan saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa apa yang harus kita jadikan pegangan hidup adalah Al-Quran. Amaliyah kita yang besar ataupun sedikit, ketika semuanya berpegangan pada Al-Quran, tidak akan lebih memberikan kesombongan, tidak memberikan kurangnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berpegangan pada Al-Quran
tidak hanya pada prinsip dan keinginan saja, tapi berpegang pada Al-Quran dalam pengertian yang sebenarnya. Berpegang pada Al-Quran setelah sholat zuhur, kita pegang Al-Quran, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadikan Al-Quran pegangan hidup. Ba'da zuhur, setelah kita melaksanakan ibadah sholat zuhur, kita pegang Al-Quran. Selesai melaksanakan sholat asar, kita pegang Al-Quran. Setelah melaksanakan sholat maghrib, kita pegang Al-Quran. Setelah melaksanakan sholat isya dan subuh, kita pegang Al-Quran. Inilah yang sebenarnya Al-Quran sebagai pegangan hidup. Amaliyah-amaliyah kita berbasis pada Al-Quran. Oleh karenanya, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya sebatas menjadi isapan jempol saja. Al-Quran dijadikan pegangan hidup, tapi kita nggak pernah pegang Al-Quran. Begitu indah perintah Allah dalam agama. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan engkau memegang Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Kita diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu, mencuci tangan, berkumur-kumur, mencuci muka dan seterusnya. Ini adalah perintah dan amalan-amalan saking mulianya Al-Quran kita jadikan sebagai pegangan hidup. Bagaimana Al-Quran dijadikan pegangan hidup, bro? Bagaimana mungkin Al-Quran dijadikan pegangan hidup manakala kita sendiri tidak pernah pegang Al-Quran? Ini kalau kita mau pegang Al-Quran, diawali dengan bersuci terlebih dahulu. Kita cuci tangan, Allahumma fadi adaya'an ma'asika kuliha. Artinya adalah sebagai bukti dan wujud banyak maksiat dan dosa yang tangan kita lakukan tidak terasa, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berwudu, disitulah diawali Allahumma ij'alli ma'a tahuran. Sebelum kita melaksanakan wudu, ya Allah jadikan air ini adalah air yang suci. Kita berkumur-kumur, adalah banyak kemaksiatan, dosa, ghibah, maksiat, dosa yang sering kita lafalkan tanpa terasa, bahkan terkadang sengaja kita menyebarkan aib orang lain dan seterusnya. Maka kalau kita pegang Al-Quran, Al-Quran dijadikan pegangan dalam hidup, insya Allah tidak akan ada kesulitan apapun dalam hidup. Kurangnya harta ketika kita berpegang pada Al-Quran, Al-Quran dijadikan pegangan hidup, maka senantiasa meningkatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kaya dan kemudian Al-Quran dijadikan pegangan hidup, tidak akan melahirkan rasa kesombongan. Yang ada dan penuh dengan ketawaduan, saling memberi, saling menerima. Apapun yang dimiliki itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kelak akan dipertanyakan. Makna Al-Quran sebagai pandangan hidup. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Antv. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin.
Mari perangi Corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Masih bersama saya, Ustadz Eras Rashid Bar, dengan tema jadikan Al-Quran sebagai pedoman, pegangan, dan pandangan hidup. Sahabat Cahaya Hati Antv, dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sebagai pandangan hidup. Kenapa Al-Quran dijadikan sebagai pandangan hidup? Secara letterlekbah kebahasaan, ketika Al-Quran dijadikan pegangan hidup, ya jangan dipegang, harus dipandang, artinya harus dibaca.
Kalau Al-Quran cuma sebatas dipegang saja, secara harfiah, kita pegang baca kagak, kita mau baca nggak bisa. Maka pentingnya baca Al-Quran. Terus bagaimana kalau masih dalam membaca Al-Quran kita masih salah? Tajwid, makhrijul hurufnya belum jelas. Tidak masalah, toh dalam belajar diperbolehkan. Wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimun ma lam yujawidil Qur'ani asimun. Memakai tajwid memang wajib baca Al-Quran, tapi ketika kita dalam proses belajar ingin menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, maka semua bisa kita lewati dengan belajar. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagai pandangan hidup, maka Al-Quran tidak hanya dipegang saja, pegangan hidup saja, tapi Al-Quran dipandang, dibaca. Allah dengan kalimat indah dalam Al-Quran, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman pada Allah adalah mereka. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat yang mana? Ayat Allah yang tersurat dan ayat Allah yang tersirat. Ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran maka pandang, tatap dan baca. Berbasis pahala. Ya kalau kita tebak-tebakan. Ini ada Al-Quran di samping TV. Di samping TV, di atas lemari ada Al-Quran dan ada handphone. Seberapa banyak seringkah kita memegang handphone ketimbang Al-Quran? Ini. Oh, tapi jangan suzon dulu, Ustaz. Saya pegang handphone karena dalam handphone ada aplikasi Al-Quran. Saya baca, saya tadarus. Alhamdulillah. Jadi apapun yang kita miliki semuanya harus berbasis pada amaliyah yang baik. Jadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup untuk menatap jauh ke depan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memuat sejarah. Kita bisa belajar bercermin dari sejarah yang sudah terlewati. Ketika hari ini kita betapa amat sangat susah mendidik anak. Anak kita lebih banyak main game ketimbang baca Al-Quran. Apakah harus kita marahi? Jangan. Tapi didik dengan gaya Al-Quran. Kita tahu anak yang tidak berbakti pada orang tua. Bagaimana cara kita orang tua mendidik anak berbasis pada Al-Quran. Dalam sejarah diceritakan seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Kan'an, putra Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana tidak hebatnya ketika Rasul saat itu Nabi Nuh alaihi salam memanggil, "Ya bunayya irkam ma'ana," wahai anakku kamhir, kesini nak. Naik bersama ayah. Naik sini bareng bapak, kata Nabi Nuh alaihi salam ketika Allah memporak-porandakan, diberikan badai sampai dengan banjir. Apa yang anak Nabi Nuh lakukan dari seorang Kan'an? Dia menolak ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Wahai bapakku, aku akan mendapatkan keselamatan dengan aku naik ke atas genting, dengan aku naik ke atas pohon, dengan aku naik ke atas gunung. Padahal Nuh sudah memanggil, "Ya bunayya irkam ma'ana." Sini, jika engkau ingin mendapatkan keselamatan, naiklah ke perahu, kata Nabi Nuh. Artinya apa? Harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ke orang Kan'an, putra Nabi Nuh alaihi salam tidak taat terhadap Nabi Nuh. Allah membisikkan melalui malaikat Jibril, "Laisa min ahliha." Nuh, jangan kau hiraukan, itu adalah bukan ahlimu. Tidak beriman. Kita tahu itu ada dalam sejarah. Sejarah itu termuat dalam Al-Quran. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Perdagangan ada dalam Al-Quran. Hukum semua ada dalam Al-Quran. Maka pantas ketika Al-Quran kita jadikan sebagai pegangan hidup, pandangan hidup, bahkan pedoman hidup. Kalau kita mau selamat, jangan pernah jauhi Al-Quran. Kalau kita hidup mau nikmat,
perbanyak baca Al-Quran. Kalau kita hidup tidak mau dilaknat, maka jangan jauhkan diri pribadi, lisan kita basah dengan baca Al-Quran. Yang pertama, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman adalah yang akan mampu menggapai kebahagiaan, menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan menjadikan Al-Quran sebagai realitas kehidupan. Apapun dipegang, dibaca, dijadikan pedoman untuk masa-masa yang akan datang, bahkan masa sekarang, dengan membaca Al-Quran. Oleh karenanya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hatinya terbesit, hatinya bergetar. Bagaimana tidak bergetar kalau kita berpikir tidak hanya pakai akal? Ini contoh, ada rambutan manis. Pertanyaannya, siapa yang ngasih gula? Apakah yang punya pohon rambutan? Ini air kelapa, kelapanya manisnya minta ampun. Pertanyaannya, siapa yang ngasih gulanya? Kalau kita berpikir pakai akal dan hati pakai iman, maka ketika melihat, mendengar, membaca ayat-ayat Allah, hati kita bergetar. Maka oleh karenanya, dengan penuh kebahagiaan kita mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah. Jadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup, jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, jadikan Al-Quran sebagai pijakan dalam kehidupan. Maka kalau kita mau selamat, ikuti maunya Allah, ikuti arahan Al-Quran, jangan maunya kita. Kadang-kadang kita hidup pengen nikmat, pengen selamat, bukan ngikutin maunya Allah, bukan ngikutin apa yang sudah Allah tentukan dalam agama, tapi mengikuti maunya kita. Kita pengen maunya ke kiri padahal celaka, menurut kita itu adalah bagus padahal kagak. Ini yang membuat kita celaka. Sahabat, cahaya hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar pribadi kita semakin mengikuti pribadi Qur'ani. Agar kedipan mata kita adalah bernuansa Al-Qur'an. Adalah agar ketika lisan kita berucap adalah nuansa Al-Qur'an. Nilai-nilai Al-Qur'an. Ruh-ruh Al-Qur'an yang terjadi. Dalam ayat tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadathum imana. Iman itu akan bertambah kalau kita mencintai Al-Qur'an. Oleh karenanya, sahabat cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat TV One dimanapun berada, sekali lagi sahabat Antv dimanapun berada, senantiasa Allah memberikan kemudahan dan kemurahan pada diri kita untuk terus kita mencintai Al-Quran dengan membaca Al-Quranul Karim, mengamalkan Al-Quran. Tipsnya adalah membaca Al-Quran, sediakan pula terjemahan Al-Quran agar kita terus mampu mengkaji. Semoga hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan Qur'ani. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.